Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Unsia Talk, obrolan penuh makna. Semoga teman-teman lancar menjalankan ibadah puasanya di sana ya. Dan by the way, saya menghadirkan satu dosen yaitu Pak Iksan, dan satu lagi ada praktisi Mbak Anissa Diana. Pak Iksan ini dosen komunikasi, dan mungkin teman-teman yang kenal Pak Iksan bisa komen di bawah Pak Iksan itu seperti apa gitu. Mungkin baik hati dan tidak sombong. Terus Mbak Nisa juga, kalau yang kenal Mbak Nisa boleh di bawah, Mbak Nisa yang cantik ini. Nggak kenal sih. Ngobrolin soal bulan Ramadan. Menurut Pak Iksan dulu deh. Ramadan buat saya gitu Mas ya. Makna Ramadan. Apa? Oke. Kalau saya sendiri memahami Ramadan itu adalah satu momen untuk kita berkontemplasi sih Mas. Artinya momen untuk kita merenung, bermuhasabah gitu ya, introspeksi diri, melihat perjalanan kita ke belakang dan mempersiapkan perjalanan kita ke depan. Gitu aja sih. Tentu dengan momen Ramadan ini akan menghadirkan kita yang baru yang nanti akan ditutup di momen Idul Fitri. Jadi momen Ramadan ini khususnya buat umat Muslim gitu ya, perlu dimaksimalkan gitu ya, momen Ramadan yang datang 1 tahun sekali ini, supaya kita bisa lahir kembali menjadi orang yang baru dengan hal-hal yang baru gitu ya, sifatnya yang baru gitu ya, kemudian cara berpikirnya yang baru. Jadi jangan sampai kita sama dengan waktu-waktu yang lalu. Suatu ungkapan mengatakan kita merugi kalau kita sama dengan masa lalu kita, dan kita akan celaka kalau kita lebih buruk di masa yang akan datang. Jadi momen Ramadan ini betul-betul harus saya sendiri manfaatkan untuk memperbaiki diri gitu ya. Ya makanya kan ada yang bilang hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Betul. Hari esok harus lebih baik dari hari sekarang. Hari ini. Hari ini. Gitu. Kalau menurut Menisa? Kalau menurut saya sih karena puasa itu kan artinya itu adalah menahan diri. Jadi puasa itu maknanya untuk saya itu ya sebagai ajang kita untuk menahan diri dari, gak cuma dari makan, gak cuma dari minum, tapi bisa dari amarah. Terus sama kayak Pak Ihsan juga tadi dibilang kalau Ramadan itu adalah memperbaiki diri. Nah selain kita memperbaiki diri, ini tuh bisa jadi momen buat kita lebih banyak kumpul sama keluarga, lebih banyak kita silaturahmi sama teman atau sama saudara. Karena biasanya kan kalau awal-awal Ramadan tuh ada yang namanya ziarah ke makam. Nah biasanya tuh momen-momen kayak gitu tuh bukan para keluarga berziarah ke makam keluarga-keluarganya udah meninggal. Jadi Ramadan itu ya selain untuk memperbaiki diri juga sebagai ajang silaturahmi dan lebih mempererat tali silaturahmi. Tapi bedanya apa nih sama tahun sekarang sama tahun kemarin? Bedanya sama tahun kemarin. Kalau karena masih sama-sama tinggal di rumah orang tua, dari tahun kemarin sama tahun ini juga sama. Jadi kalau dari suasana Ramadan sih sebenarnya masih sama aja, karena alhamdulillah masih lengkap semuanya. Terus teman-teman juga masih dalam lingkungan yang sama, kerjanya juga masih sama. Mungkin untuk yang beda karena kegiatan Unsia ini lebih padat sih, jadinya banyak acara. Terus di Ramadan ini juga lagi isi KRS ya Pak, lagi isi KRS, lagi tugas akhir, lagi konversi, jadi lagi makin banyak aja sih kegiatan yang ada di ya karena Mbak Nisa ini bagian keuangan, pembayaran pasti ke Mbak Nisa nih. Iya. Kalau Pak Iksan apa yang beda? Bedanya kalau di tahun kemarin ya Mas Fajar, saya masih berdua tuh sama istri gitu ya. Jadi istri sedang mengandung gitu ya. Kurang lebih berapa bulan ya, mungkin bulan ke-5 kalau nggak salah. Nah sekarang kami ini, saya sama istri dan anak ya, jadi sudah bertiga gitu. Jadi peran saya di bulan Ramadan ini juga nambah nih, selain sebagai suami juga sebagai ayah gitu ya, untuk anak saya gitu. Dan kalau dilihat dari rutinitas ngajar di kampus, itu padat sekali Mas ya, kegiatan dosen itu. Saya ngebimbing skripsi, ngebimbing mahasiswa yang magang ya, kemudian belum lagi Vikon dari 15 kelas gitu ya. Itu gimana saya mengatur strategi untuk bisa melayani mereka, mahasiswa saya, agar mendapatkan haknya, dan ini menjadi kewajiban saya. Itu sih perbedaannya ya, tahun kemarin masih berdua, tahun sekarang sudah bertiga gitu. Tapi sejauh ini
aman-aman aja tuh. Kalau kayak misalkan nih, Vicon, anak harus Nah, harus ada penyesuaian ya, Iya. tentunya ya, ada fleksibilitas. Kalau saya Vicon di kampus aman Mas, gitu ya. Aman tuh, hening gitu ya, kemudian fokus. Tapi kalau saya jadwal Vicon di rumah, kadang-kala kan ada yang sore, ada yang malam. Nah, istri saya lagi apa, saya ambil peran. Saya sambil gendong anak Vicon gitu ya. kalau lagi Kemudian, ini pengen gimana? sahur, biasanya kan nyiapin dulu nih. Ah. Itu pasti gimana? Ya, siapa yang bangun duluan kalau kalau di saya itu ya. Kalau misalkan istri bangun duluan, siapin sahur dulu, bangunin. Oh, Jadi istri artinya yang masakin. ada yang Ah, siapin ada yang lauk, nyiapin. ada yang jaga anak. Anak kalau kalau tadi malam juga gitu ya, bangun sahur anak saya itu yang baru 7 bulan gitu. Jadi kalau anak tidur, bangunnya istri saya dulu, istri saya yang nyiapin menu sahur. Tapi saya dulu yang bangun gitu ya, saya yang nyiapin. Jadi karena kan keluarga itu rumah tangga itu kerjasama ya, Betul. gitu. Jadi fleksibilitas juga di sana kita harus terapkan gitu. Nggak kalau buat saya pribadi nggak menerapkan sistem yang kaku gitu ya. Istri seperti ini, suami seperti itu. Selama itu masih bisa dikompromikan, ya kita kerjasama. Ya, berarti saling menuntut ya. Ya, tapi saling memberi. Di mana kita saling memberi, ada kesadaran dari pasangan masing-masing kan gitu. Terutama dalam mendukung atau mensupport karir saya sebagai. Tapi ini kita sama-sama laki ya, Pak. Gimana tuh? Setuju nggak kalau misalkan kita lebih suka dipahami dari segi emosional dibanding dari perhatian? Jadi laki-laki itu kan sebetulnya hanya menginginkan penghormatan dan penghargaan dari istri kan Iya, gitu. setuju. Kita tuh pengen diakui gitu ya. Iya. Kita pengen diakui Mbak Nisa nanti ya, Mbak Nisa yang mungkin akan berumah tangga. Sementara perempuan inginnya dipahami, dilindungi, dimengerti gitu. Kadang cewek itu nggak mesti dikasih feedback, didengarkan aja udah cukup gitu. Tapi kalau kita sebagai laki-laki gitu ya, diikuti, ditaati dari apa yang kita sampaikan itu kita diakui keberadaannya gitu kan. Iya, kayak pulang nih, Pulang terus dari disediain air. Rasanya tuh gimana gitu, Iya. padahal air doang gitu. Itu laki-laki dan ditinggalin buat berpikir sejenak, itu udah suatu apa ya? Nggak perlu kayak kamu udah makan saya. Nah, kalau dari laki-laki itu kayak gitu, Iya. itu kurang lebih ingin dimengerti dari segi emosional. Dan kalau dari perempuan apa nih biasanya? Ya sama benar tadi yang Pak Ihsan bilang, lebih kalau perempuan itu lebih ingin dimengerti. Kayak kalau tiap malam biasanya pengen cerita terus didengerin. Kadang kan kalau dari sepengalaman saya, dari cerita teman-teman saya yang udah pernah nikah, kadang kalau malam tuh udah sama-sama capek, udah tidur masing-masing gitu. Padahal kadang tuh teman saya tuh dan termasuk saya tuh pengen yang cerita hari ini tuh ngapain aja, cukup didengar aja bener Iya, sama Pak Ihsan, cukup denger, jangan tidur gitu, jangan dia main HP ya. Kita kayak gitu. Iya. Saya kadang dikomplain istri juga. Kalau udah pulang ke rumah jangan pegang HP. Jangan Karena terus kerjaan lagi. gitu, jangan Vicon lagi, buka laptop lagi. Tapi kan kita kadang terbawa FOMO ya, gitu ya. Kadang jadi candu gitu di gadget ini pun. Hal-hal yang remeh-temeh itu justru itu yang kita prioritasin. Padahal kita ada anak, ada istri kan gitu. Ada mertua mungkin Mas Fajar gitu. Iya, maksudnya kayak dua sisi ini ada apa ya? Ada hal kecil, tapi bisa bikin konflik. Padahal kan emang kita laki-laki kalau udah nyaman itu bakal tidur, Pak. Sedangkan perempuan inginnya bercerita Cerita. dan didengerin. Ini Iya. bikin Makanya itulah keseimbangan antara laki-laki yang didominasi oleh logika, perempuan oleh perasaan. Nah, ketika itu seimbang akan menghadirkan yang satu panas, yang satu dingin, menghadirkan suasana yang hangat. Nah, begitupun di bulan Ramadan ini banyak momen untuk kita bisa membangun chemistry dengan pasangan kita. Kalau Mbak Anissa mungkin nanti gitu ya dengan calon suaminya membangun chemistry hubungan yang lebih dekat lagi, yang lebih intim lagi gitu ya. Begitupun dengan orang tua, dengan teman gitu ya. Banyak momen-momen bukber ini juga sebetulnya mempererat silaturahmi tadi gitu ya. Kan ada satu ungkapan gitu ya. Hubungkanlah silaturahmi yang terputus. Karena dari silaturahmi itu
membawa banyak kebaikan dan keberkahan. Salah satunya umur yang panjang dan rezeki yang melimpah, kan gitu. Iya. Nah, Oke, dibilang juga Pak, biar silaturahmi nggak putus. nah minjem dulu 100. Ya, tapi kadang justru dari 100.000 silaturahmi terputus gitu. Itu jadi tantangan kita sih. Jadi tantangan kita, Mas. Tapi ini Pak, teman-teman, ini Mbak Anissa ini selain sebagai praktisi di bidang finance, Mbak Anissa ini juga penulis. Gitu. Dia suka nulis. Nulis lebih ke mana? Politik, sosial? Lebih karena saya itu ikut dalam komunitas Puan Menulis, dan di Puan Menulis itu komunitas di mana kayak tentang isu-isunya itu kesetaraan gender, tentang isu feminisme, isu-isu terorisme biasanya kayak Palestina itu dibahas, terus nanti gimana perempuan di sana. Nah, itu yang saya angkat untuk jadi tulisan karena salah satu media saya untuk menulis itu pertama dari komunitas itu biasanya nanti ngadain pelatihan-pelatihan, seminar, nanti biasanya bisa ngirim tulisan ke komunitas itu, nanti dari komunitas itu ngirim ke media-media yang bekerja sama sama komunitas itu. Tapi kadang sih saya juga langsung ngirimin ke media-media yang emang medianya itu tentang kesetaraan gender, tentang isu feminisme, seperti itu. Biasanya ke arah situ. Artikel, dalam bentuk artikel. Dan kenapa lu tertarik gitu? Padahal kan lu di bidang keuangan, finance gitu. Kok bisa mengarah ke sana sukanya? Karena sebenarnya dari pengalaman pribadi sama pengalaman sekitar sih, tentang banyaknya hal-hal yang kayak pelecehan seksual tuh masih dianggap tabu, masih dianggap aib. Sebenarnya kalau pelecehan seksual itu kan boleh ya kita untuk bersuara, tapi emang ada media-medianya untuk kita bersuara. Kadang ada orang yang karena dia udah menjadi korban pelecehan seksual, dia jadi malu, dia jadi takut, dia ngerasa itu adalah aib. Itu malah bikin dia tuh jadi stres sendiri, bikin dia tuh seolah-olah yang padahal korban malah takut gitu untuk mengungkapkan. Nah, biasanya dari Puan Menulis ini menjadi salah satu fasilitas untuk teman-teman yang pernah atau mendengarkan kejadian-kejadian seperti itu untuk mengungkapnya itu dalam bentuk penulis. Oh, berarti teman-teman di luar sana bisa menghubungi Puan Menulis bisa, agar apa yang dialami bisa diceritakan. Bahkan Puan Menulis juga bisa lah menjadi fasilitas untuk menghubungkan kemana nih dia harus melaporkan gitu. Ini bisa jadi satu media juga nih teman-teman. Dan di Unsia juga ada PPKS. Kalau misalkan teman-teman di luar sana yang mengalami hal-hal yang seperti itu tadi, itu jangan takut untuk bersuara teman-teman. Strategi biar tetap produktivitas nih, Pak Iksan, apa nih? Pak Iksan dosen juga, seorang ayah juga. Aduh, iya. Ya, selain di sini juga saya ngajar di tempat yang lain, tentu itu punya tantangan tersendiri ya Mas ya. Kalau di sini full online, ya, di tempat yang lain ada offline-nya juga. Aduh, gimana nih mobilitas saya supaya tanggung jawab tetap terlaksana dengan baik. Intinya sih satu, dari pola tidur ya. Keseharian saya itu pola tidur harus dijaga, pola makan juga harus dijaga, dan mungkin saya berbagi ya. Saya tuh beberapa bulan terakhirnya sekarang tuh udah agak jarang tuh rutin membuat suatu ramuan, Mas. Ramuan ramuan herbal lah. Oke, buat jadi vitamin lah ya. Iya, dan itu saya rutin konsumsi sebelum tidur. Jadi supaya mendetok badan saya. Isinya itu ada kunyit, ada jahe, ada lengkuas, ada sereh. Nah, nanti itu direbus sekitar 15 menit, kemudian disaring, setelah agak anget-anget gitu tambahkan jeruk nipis dan madu. Boleh lah dicoba nanti. Itu ya. Jadi itu dirutinkan. Kalau lagi rajin-rajinnya saya malam sama pagi itu. Ya, kalau sekarang bulan puasa itu malam sebelum tidur sama pas sahur. Tapi kalau bicarain waktu tidur, kalau misalkan bulan puasa ini kan beda. Beda ya? Beda. Kita jam 2 harus bangun atau jam 3 harus sahur. Iya, betul. Nah, kebanyakan orang kan suka ngantuk gitu ya pas kerja. Kadang habis tidur itu habis sahur itu kan tidur lagi gitu ya. Nah, kalau saya pribadi itu maksimal menetapkan jam 10 itu udah harus tidur. Jam 10 tidur. Jam 10 malam itu maksimal sudah harus tidur. Kemudian sahur? Sahur bangun jam 3, sholat dulu, kemudian sahur. Karena sekarang kan subuh 4:30 ya. Iya. Supaya nggak terlalu, karena kan dianjurkan sahur itu di akhir waktu. Iya. Gitu.
Nah, nah, yang menjadi keutamaan juga, kesempatan di bulan Ramadan, setelah sahur itu saya buka laptop, Mas. Karena di sana saat seger-segernya otak tuh. Kan dari penelitian juga, ya, maksimalnya otak itu sebetulnya di jam 10 ke bawah. Oh, jam 10 pagi. Jam 10 pagi ke bawah tuh. Jadi dari subuh sampai jam 10 itu maksimalnya otak digunakan ketika kita bekerja. Dan saya membatasi bekerja itu karena kan saya akademisi gitu ya. Produk-produk dari pemikiran saya dituangkan dalam bentuk materi itu sampai jam 3 sore. Jam 3 ke bawah saya udah nggak produktif. Berpikirnya udah lelah. Bahkan udah nggak fokus gitu. Nah, jadi saya memanfaatkan momen Ramadan ini pasca subuh itu tadarus, buka laptop sampai menjelang duha. Tapi memang gitu. waktu setelah subuh tidur setelah subuh memang dilarang sama Nabi. Ya, dilarang. Karena itu menghambat dari sisi rezeki kita kan, Iya. gitu ya. Kemudian juga dari sisi kesehatan. Iya. Nah, kebanyakan orang kenapa sih setelah Ramadan itu justru dari sisi penampilan gitu ya, dari badannya itu bukan jadi mengecil, justru membesar gitu ya. Iya, benar, jadi Pak. kalau gendut gitu kan. Nah, mungkin yang perlu di cross check lagi pola makannya sama pola tidurnya. Habis makan, tidur, makan, tidur. Tapi Pak Iksan tim yang buka puasa langsung nasi atau Langsung sih. langsung nasi? Kalau Manisa Langsung nasi. nasi. Langsung nasi. Sama orang ya, kita. sama. Ya, mungkin itu ciri khas orang Indonesia gitu ya. Iya, nasi. Kalau nggak nasi Habis taraweh baru hal-hal yang gorengan, es buahnya buah, mungkin. iya. Gitu, Mas. benar-benar. Tapi kalau Manisa tetap produktif. Di sela-sela bekerja, kemudian di samping hobinya yang menulis tadi. Tetap dong, tetap harus. Sama kayak Pak Isan, kalau subuh sih, kalau udah sahur diusahain setelah subuh untuk nggak tidur lagi. Kalau saya sih karena punya aplikasi Wattpad, jadi suka nulis-nulis di situ. Kadang nulis-nulis puisi, kadang nulis-nulis cerita-cerita gitu di situ. Jadi ya karena masih tenaga pendidik, walaupun Iya, jadi iya. akademisi, ya nulis-nulis aja, nulis-nulis di Wattpad. Atau ya biasanya sih karena saya anak perempuan satu-satunya di keluarga saya, biasanya saya nyapu, ngepel, ngelakuin hal-hal kegiatan-kegiatan rutinitas pagi sih di rumah. Jadi ya diusahain supaya nggak tidur, supaya nggak pelupa juga ya Pak katanya. bener. Kalau subuh itu tetap tidur gitu. Gimana tanggapan tentang Ramadan ini yang diintegrasikan ke dunia pendidikan? Buat saya nih pertanyaannya nih. Ramadan kan identik dengan apa ya? Semua orang berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan kan nih Mas ya? Ya, di bulan Gitu ya, memaafkan, bersedekah gitu ya. Kemudian bersabar dan lain sebagainya. Nah, kalau tadi yang ditanyakan gimana sih mungkin menerapkan nilai-nilai Ramadan ini ya? Saya tuh sering dibuat jengkel sama mahasiswa, Mas, jujur ya. Iya. Dan mahasiswa nonton nih Pak. Jadi mungkin beberapa mahasiswa juga mungkin ya ada yang kesel sama saya karena kalau dari penilaian teman-teman dosen tuh saya termasuk galak gitu ya. Artinya bukan galak sih, saya mencoba untuk menerapkan disiplin. Oh, iya, iya. Gitu loh. Ketika misalkan contoh ya bimbingan skripsi nongol di Zoom, lalu progresnya tidak ada kemajuan gitu. Saya langsung suruh keluar. Untuk apa Anda ikut bimbingan kalau tidak ada progres dan tidak dikerjakan arahan saya sebelumnya? Nah, mungkin di bulan Ramadan ini saya sedikit bisa mentolerir, bisa bersabar lagi, gitu ya. Karena saya kalau ngajar, kalau ngebimbing itu to the point, tembak-tembak aja, dak. Tembak. Iya gitu. Jadi tembak-tembak aja Mas, keluar gitu. Tapi memang harus kayak gitu kan. Artinya kita pun Ya. juga mau kemajuan buat Betul. temen. Karena saya berusaha menjadi seorang pendidik bukan pengajar, Mas. Kalau pengajar kan hanya sebatas transfer knowledge ya, pengetahuan. Kalau pendidik kan ada tanggung jawab, disiplin, kejujuran gitu kan. Nah, saya berusaha. Nah, kan Ramadan ini banyak melatih kita untuk kesabaran tadi. Saya berusaha mensabar gitu ya menghadapi mahasiswa yang seperti itu. Sabar walaupun ya tetap saya tegas lagi gitu ya. Dengan arti sabar itu fleksibel gitu ya. Saya bisa memahami dan memaklumi dan memahami dengan baik gitu. Itu sih. Tapi bukan mentang juga kan. Enggak. Hal toleransi itu.
Ada Ah, juga begitu, Pak. iya. Mau disuruh kumpulin tugas. Banyak Jam alasan. 6 nih. Mm-mm. Ya kan kalau kita bicara disiplin nih, jam 6. Mm-mm. Itu lewat dari jam 6. Iya. Tapi kalau buka puasa lebih dulu dari jam 6 biasanya. Gitu. Iya. Ada yang mokel. Mokel itu. Ada yang mokel tuh. Aduh, ya Allah. Kalau Manisa, apa nih nilai puasa Ramadan? Kalau menurut saya kan kenikmatan dunia tuh sesaat, kayak kita lagi lapar haus sekarang, pas buka minum air putih aja sama kurma tuh udah cukup gitu, kayak dikit banget. Memaknai ya. Kalau memaknai ya sama sih, sama-sama lebih belajar, lebih sabar. Apalagi sebagai hotline keuangan untuk mahasiswa baru dan mahasiswa aktif, banyak banget lagi, banyak-banyaknya pesan yang masuk. Karena ya tadi yang saya udah bilang, lagi momen-momennya mahasiswa baru lagi mau daftar ulang terakhir, lagi KRS-an, lagi tugas akhir. Jadi masih banyak banget mahasiswa yang nanya, biaya tugas akhir berapa Kak? Atau misalnya Camaba UKT-nya berapa? Udah dibilangin misalnya 3 juta, nanti gak lama ditanya lagi, kalau misalnya saya bayarnya 1 juta dulu, boleh nggak? Ya kan boleh sebenarnya, karena kan sebenarnya udah diinfoin juga nih, kalau misalnya setiap ngeblast itu pasti dikasih tahu bisa dicicil 3 kali. Jadi kayak udah pertanyaan-pertanyaan yang aduh nyebelin banget sih, ini udah dijawab, udah ada jawabannya, kenapa ditanya lagi? Atau enggak ada mahasiswa-mahasiswa yang nggak sabar, misalnya baru ngechat jam 10 lewat 10, jam 10 lewat 12 udah lama banget sih kok Kak dibales-bales sih Kak, kayak gitu ada aja. Nah, mumpung sekarang Itu ini tingkat kan- kesabarannya setipis tisu itu ya. Iya, makanya keluarin. Atau misalnya ada yang saya ngechat bapak ini nih kok belum dibalas-balas sih Kak, kenapa sih Kak? Ya pasti kan saya tuh bakal bilang kayak ya udah sabar aja dulu, namanya dosen itu kan juga manusia nih, juga bukan cuman sebagai balas-balasin chat mahasiswa atau sebagai pelayan mahasiswa aja, tapi dia juga ngajar. Malah sekarang dosen usia ada yang PKM, lagi penelitian, bikin jurnal dan segala macam gitu. Ya, Jadi ya. mohon dimaklumi. Mohon maklumilah teman-teman, ini kita semua orang juga manusia. ya. Mohon bersabar. Mohon bersabar. Ini ujian. Ini ujian. Ini ujian. Tapi ada nggak Pak perubahan metode pembelajaran di bulan Ramadan ini? Mungkin ada sedikit ya penyesuaian ya terkait dengan jam Vicon gitu kan. Kalau saya menerapkan per 2 minggu sekali Vicon. Nah, sekarang disesuaikan dari sisi apa namanya jamnya. Kalau misalkan kemarin-kemarin di jam malam, karena sekarang kan kita ada rutinitas taraweh, mungkin kita geser ke pasca asar ya, ba'da asar. Itu supaya mengisi waktu untuk ngabuburit juga gitu ya, atau mungkin setelah zuhur gitu. Selebihnya berjalan sesuai ritme yang sudah dijalani sebelumnya sih, hanya penyesuaian waktu Vicon saja. Itu aja sih, Mas. Kalau Manisa, ada penyesuaian nggak? Penyesuaian jam pelayanan. Yang tadinya biasa jam 9 sampai jam 5, sekarang dari jam 8 sampai jam 3. Karena kan kita jam 3 udah pulang. Lebihnya bisa hubungi DM Manisa. Hotline. Hotline WA. Dan mungkin satu lagi Mas, kalau tadi disinggung Mbak Anissa untuk balas-balas mahasiswa ya, itu sehari itu mungkin lebih dari 15-20 ke saya tuh. Nah, di momen sahur itu atau habis subuh itu saya balas-balas mereka. Kan ketika saya di perjalanan gimana gitu ya, tidak sempat terbalas gitu ya, bukan tidak mau membalas. Di sana saya balas semuanya gitu. Jadi ditunggu saja balasan dari semua dosen ataupun dari Sivitas Akademik Unsia, pasti akan dibalas atau dijawab gitu. Tapi bersabar. Bersabar gitu ya. Mungkin Kalau sekarang Pak, bukbernya sama keluarga. Pak. Iya. Nggak, sama temen juga ada syaratnya. Ada syaratnya. Tahu nggak yang Apa? velocity? Oh iya, gini. Nah, gitu Pak, kalau Aduh, sekarang. apaan itu? Apaan itu? Tak, tak, cet. Terus ada nggak Pak pesan sama kepada mahasiswa nih? Ya intinya saya ingin berpesan itu kan rata-rata dari latar belakang teman-teman mahasiswa di Unisia ini kan bekerja juga ya Mas ya. Nah saya di satu sisi juga apresiasi sih ya, teman-teman ini masih punya semangat yang tinggi buat belajar gitu ya, berarti menerapkan satu prinsip dalam Al-Quran itu faida faragta fangsob gitu ya, ketika sudah selesai menyelesaikan pekerjaan maka lanjutkanlah dengan pekerjaan yang lain. Setelah selesai aktivitas bekerja, maka lanjutkanlah dengan kegiatan berkuliah kan gitu ya. Jadi tetap semangat, tetap produktif gitu ya.
Karena produktif sama sibuk itu agak berbeda, Mas Fajar. Produktif sama sibuk. Sama sibuk itu berbeda. Kalau produktif? Produktif itu melakukan sesuatu dengan batas tertentu dan menghasilkan output yang terukur. Contoh, saya bekerja 1 jam depan laptop tapi menghasilkan 5 materi. Ya, 5 materi untuk 1 mata kuliah contoh. Tapi saya sibuk gitu ya. Saya bekerja di depan laptop 5 jam dan saya menghasilkan 5 materi. Berarti 1 jam menghasilkan output 1. Dibandingkan dengan yang produktif 1 jam menghasilkan output 5. Nah, yang tadi itu 1 jam menghasilkan output 5 itu produktif. Tapi yang 5 jam menghasilkan output 5 itu sibuk. Jadi kurang produktif. Artinya produktif itu memaksimalkan waktu supaya hasilnya lebih optimal. Efisien dan efektif tadi. Gitu. Kalau sibuk, emang sok sibuk aja itu. Jadi produktif itu emang menghasilkan, memang menghasilkan. Nah, dari 5 jam itu. Nah kan? Iya. Gitu. Jadi seharian coba outputnya apa? Misalkan Mas Fajar editing video seharian ini dapat berapa? Cuma dapat 2. Coba dibagi-bagi dong, dioperasionalkan. Sehari itu kerja di Unsia berapa? 8 jam. Ya minimal 8 video lah, 1 jam 1 video kan gitu. Iya. Tapi kalau sehari dapat 2, sibuk doang, nggak produktif itu. Iya betul. Tapi kalau videonya lama tangan saya keriting juga. Gitu ya. Oke lah, oke. Kalau Mbak Nisa nih, pesan sama teman-teman. Pesannya buat teman-teman, Mungkin masalah pembayaran yang tadi lah, itu klarifikasi. Biar lebih bersabar. iya lebih bersabar. Karena Karena lanjut. lebih bersabar, dan untuk info pembayaran lainnya silakan hubungi hotline keuangan ya teman-teman. Untuk pesannya apa ya? Di Ramadan ini karena temanya produktif, jadi untuk diusahakan lah selama Ramadan ini untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih produktif. Saya sih yakin ya teman-teman Unsia ini tadi yang Pak Ihsan bilang udah bekerja, terus kuliah juga. Insya Allah sih pasti bakal produktif. Tapi untuk Ramadan ini selain produktif dan sibuk dalam dunia gitu, jangan lupa untuk produktif juga dalam hal kita untuk menabung amal lah. Jangan lupa juga kita misalnya tadarus, jangan lupa kita zikir, kita sholat, banyak sholat sunnah di bulan Ramadan ini, karena banyak banget sholat sunnah, apalagi banyak banget momen-momen dimana kalau kita doa tuh bisa lebih gampang diijabah, kayak abis maghrib tuh biasanya kan lebih gampang diijabah ya pas buka puasa itu. Terus perbanyaknya sholat sunnah. Jadi selain produktif di dunia, selain produktif di kuliah, selain produktif di pekerjaan, kita juga harus lebih produktif di segi ibadah kita sih. Gitu. Agar kita bisa memaknai Ramadan bisa dapat manfaatnya Ramadan tuh dari dunia dan juga dari akhirat. Masya Allah. Luar biasa sekali ya. Ustazah Nisa. Tapi kalau menurut Pak Ihsan, awal Ramadan terawih saf penuh. Akhir Ramadan satu saf. Iya kan? Itu fenomena apa, Pak? Fenomena masyarakat Indonesia tentunya itu, gitu. Jadi animo kita menyambut Ramadan itu positif ya. Di salah satu tandanya itu tarawehnya. Tapi kesininya kan. Nah itu kan sebagai tantangan kita juga gitu. Mungkin kesininya ya di 2 minggu pertama kita menjaga puasa kita. Tapi nggak tahu nih Mas Fajar udah sempet buka apa belum nih? Buka siang-siang tuh mokel gitu ya. Alhamdulillah sih belum, Pak. Belum ya. Ya. Tapi direncanakan ada. Cuma herannya, nggak tahu kenapa ya. Kalau nyetir motor bawaannya itu motor pengen ke kiri. Yang ada tutup hoarding. Ada warung makan Padang ya, atau warteg gitu ya. Warteg itu. Motor suka belok ke kiri. Gitu. Kayaknya kalau setirnya deh. Ya, itu mah tergantung dari tingkat keimanan kita. Kan iman itu yazid wa yanqus ya Mas ya. Gitu. Jadi bertambah dan turun. Nah, harapannya kita dijadikan orang yang konsisten ya, istiqomah tadi. Kalau di awal kita semangat menyambut Ramadan dengan taraweh yang semangat juga, maka diusahakan semangat itu dijaga sampai selesai, sampai akhir. Dan sebetulnya goalnya bukan di momen Idul Fitri. Ini kan masa pembersihan kita selama 1 bulan, hasilnya itu terlihat pasca Idul Fitri. Iya. Peningkatan diri apa nih? Gitu. Kita lolos nggak tuh dari 1 bulan Ramadan ini? Gitu. Apa perbaikan-perbaikan? Kalau lagi puasa, siang-siang sleep call gimana? Sama pacar? Sama pacar ya?
kayaknya nggak ada kerjaan banget gitu ya Mas ya. Nggak produktif banget. Siang-siang gitu ya, kayaknya nggak produktif lagi Tapi kan. itu menghasilkan 5 hayalan. Lima hayalan ya, iya, iya. Kadang berimajinasi itu juga perlu gitu ya di dalam kita merencanakan mimpi-mimpi kita. Tapi konteksnya yang positif, Mas, Yang gitu positif, ya. ya. Kadang itu kan mengurangi dari apa ya, keberkahan puasa kita lah ya gitu. Sleep call, apalagi itu ada unsur-unsur yang katakanlah keluar dari batas agama gitu ya. Iya. Apalagi siang lagi gitu, kayaknya Siap, nggak ada. Banyaknya, sayang nanti buka puasa bersama di sini ya, sayang gitu. Ya, itu masa apa namanya, masa puber gitu ya. Apalagi ngabuburit. Ngabuburit. Ngabuburit sama pacar gimana itu? Nah itu ngabuburit itu kadang jadi momen menyenangkan buat dua sejoli sampai melupakan kewajiban buat sholat maghrib. Itu sih yang harus kita sadari itu. Jangan sampai momen bukanya dapat, momen sholatnya justru hilang. Gitu. Mungkin berdasar pengalaman Mas Fajar gimana? Ada pengalaman kayak gitu? Pengalaman sehingga fenomena di jalan gitu enak banget gitu. Iya. Kayak Nah sekarang kan Mas Fajar udah berkeluarga. Nah itu tolong dikondisikan lah ya. Yang diajak tuh istri sekarang tuh, betul, bukan betul. yang lain. Tapi kalau ngabuburit sama anak gimana? Boleh. Baiksan ngabuburit sama anak. Bagus. Ngabuburit ya sepaket lah ya Mbak ya. Anak iya. sama istri. Gua kirain istri tinggal buat masak. Ya enggak lah, kasihan gitu. Sesekali makan di luar, bukber di luar juga perlu gitu ya untuk penyegaran, cari suasana yang Cari lain. suasana baru. Karena kan kita ngobrol aja kan sama istri, senda gurau, canda tawa itu kan ibadah. Betul. Ibadah itu, Mas. Ngomong-ngomongin hal-hal yang nggak perlu, sumpah itu ibadah. Iya, kalau udah suami istri. Suami istri, Kalau yang belum bersuami istri mah belum menikah mah. ya Itu segera- mubah gitu. ngabuburit apa buka bersama di luar, Nis? Iya, malah kadang kalau habis bukber malah yang lupa maghrib lupa taraweh tuh Pak. Ah. Udah terabas sampai isya, pulang jam 10 atau jam 9. Karena euforia ya. Karena euforia sama kadang karena mungkin restorannya punya musolanya kecil jadi kayak gantian nih males gitu. Padahal kan sebenarnya maghrib udah wajib banget tuh. Gitu. Nah, itulah tantangannya. Ya kalau bukber di luar. Ya. Udahlah, segitu dulu. Terima kasih Pak Iksan, terima kasih Manisa. Segitu dulu teman-teman kita ngobrolin Produktivitas. produktivitas serta filsafat Ramadan ini dari teman-teman yang saya undang ini. Nah, teman-teman mungkin ada pertanyaan atau pernyataan seputar Unsia, bisa kita sharing lewat kolom komentar ya. Nanti akan kita jawab. Biar nggak ketinggalan apa yang bakal kita obrolin di konten selanjutnya, silakan tekan tombol subscribe. Dan juga untuk teman-teman yang ingin bergabung di Universitas Siber Asia, silakan gunakan kode referral Unsia TV untuk mendapatkan potongan Rp300.000. Cie. Ya. Semoga lancar menjalankan ibadah puasanya. Saya Fajar, pamit. Sampai bertemu di obrolan selanjutnya. Unsia Talk, obrolan penuh makna. Oke, terima kasih.